Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cakap TV berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini kita akan ngobrol banyak tentang menangani anak-anak. Kalau kita bicara tentang menangani anak-anak itu susah gampang. Ada perbedaan usia, pasti juga berbeda treatmentnya seperti apa. Apalagi kalau anak yang kita tangani ini mempunyai spesifikasi atau keunikan tersendiri. Dan terlebih lagi yang menjadi PR terberat adalah apabila kita tidak atau belum pernah punya bekal apapun sebelumnya untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Di samping saya telah hadir Mbak Melanti. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mbak Melanti, saya panggil Mbak Anti atau Mbak Mei? Biasanya saya dipanggil Mei. Mbak Mei ya. Mbak Mei ini adalah staf pengajar atau guru di SD Nasional Alamanda. SD Nasional di daerah Depok. Daerah Ya. Mbak Mei, tadi kan saya bilang kalau menangani anak-anak itu susah-susah gampang. Bener ya Mbak? Betul banget. Bener ya. Dan kita sendiri juga pernah di masa kanak-kanak dan masih kan juga sempat juga bikin repot orang tua kita ya Mbak. Pastinya, Gitu. pastinya. Dulu sih kita nggak pernah percaya itu ya bahwa nangani anak tuh kayaknya gampang kok, dia nangis dikasih apa yang dia mau pasti dia diam, tapi ternyata tidak cukup begitu ya. Iya, memang itu bukan cara yang baik untuk mendidik anak. Betul, Iya. betul. Jadi Nah, memang harus ada trik-trik khusus untuk Trik-trik menangani khusus ya. anak. Ya. Hanya sekedar nangis, kasih yang dia mau langsung diam. betul. Nah, kita pasti punya alasan juga menghadirkan Mbak Melanti ini. Mbak Melanti ini adalah sosok perempuan yang juga terbilang hebat karena tiba-tiba masuk ke dalam kondisi harus menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus atau punya keunikan tersendiri ya Mbak. Betul. Gitu ya, ceritanya gimana? Aduh, kalau mau cerita sebetulnya panjang ya, Betul. tapi saya singkat. Jadi gini, background saya sebetulnya tidak untuk menangani anak-anak. Jadi background pendidikan saya itu untuk menangani orang dewasa. Orang dewasa Iya. artinya bagaimana? Artinya pendidikan orang dewasa, bukan pendidikan untuk anak-anak. Ya, pendidikan orang dewasa itu kan bisa dilakukan di mana saja dengan kondisi yang tidak formal, gitu. Artinya ada istilah tersendiri, misalnya apa itu berarti? misalnya ya Pendidikan luar pendidikan luar sekolah. Oke, pendidikan luar ya. sekolah. Memang itu sebetulnya bidang saya di situ, pendidikan luar sekolah. Garapannya itu banyak sekali. Nah, sekarang ini saya kok bisa gitu. Akhirnya saya bisa terjun ke situ, ke dunia anak-anak yang dengan tanda kutip mempunyai kelainan-kelainan gitu, dengan kekhususan tersendiri. Itu pun di luar apa ya? Di luar pendidikan Di yang luar ya, di luar dapatkan sebelumnya. Sebelumnya. Kalau kita bicara soal pendidikan luar sekolah ya Mbak tadi ya, jadi ini adalah bidang yang benar-benar didalami secara teori oleh Mbak Mei. Ini berarti seperti apa contohnya? Seperti kursus kah atau kejar paket A? Bisa. Gitu? Jadi memang banyak sekali gitu. Garapan di pendidikan luar sekolah tuh sangat banyak. Bukan hanya memang yang mungkin masyarakat tahunya kursus-kursus gitu ya. Ada kejar paket A, kejar paket B untuk yang putus sekolah atau tidak melanjutkan lagi. Tapi sebetulnya seperti melatih ibu-ibu PKK dengan keterampilan itu termasuk bidang garapan pendidikan luar sekolah. Karena kan pendidikan itu kan dilaksanakan seumur hidup. Jadi bukan hanya bukan hanya dilakukan di satu ruangan tertutup satu institusi. Kalau pendidikan luar sekolah itu betul-betul yang non formal dan bisa juga informal gitu. Jadi di mana saja tanpa harus terbelenggu oleh satu ruangan, di lapangan bisa gitu. Nah, artinya luas sekali memang luar sekolah itu. Dan itulah yang Mbak Mei bekal pendidikan yang sebenarnya Mbak Mei pelajari ya selama Mbak Mei kuliah berarti ya. Iya. Dulu sekolah di Saya dulu di IKIP Jakarta. IKIP. Jadi selama itu Mbak Mei sebenarnya harusnya itu mengajarkan pendidikan yang tidak terpaku di ruangan di ruangan gitu ya. Artinya pendidikan formal lah gitu.
harusnya saya tidak mengajar di satu lembaga formal. Oke. Tapi kan sekarang banyak ya kayak kalau tidak dalam ruang tersebut, bagaimana dengan sekolah alam, Mbak? Ya itu sebetulnya sekarang ini Termasukkah dengan pendidikan luar sekolah begitu? termasuk. Jadi sekolah alam atau bisa juga dengan homeschooling itu oke. termasuk juga dengan pendidikan luar sekolah. Jadi artinya kalau sekolah itu kan satu lembaga yang mempunyai apa ya aturan-aturan tertentu kan ya. Jadi dan murid itu memang harus mengikuti aturan tersebut. Tapi kalau apalagi homeschooling ya, homeschooling atau sekolah alam itu kan anak-anak dibiarkan atau artinya dibiarkan bukan dalam arti negatif, sesuai dengan keinginan anak gitu. Oh, jadi dibiarkan untuk mereka yang aktif ya, bukan si pengajar ini ya? Aktif. Ya gitu. Jadi artinya kita mengikuti anak gitu. Kalau sekolah formal itu kan anak yang harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Nah, Mbak Mei sendiri apakah sudah pernah gitu ya mengaplikasikan pendidikan luar sekolah yang diterima oleh Mbak Mei itu untuk dalam pada saat Mbak Mei bekerja sudah sempat untuk menjadi guru atau instruktur gitu di situ? Kalau sebetulnya dalam bidang saya pendidikan luar sekolah, saya pernah sebelum saya bekerja di pendidikan formal, memang tidak secara resmi saya terjun di, artinya gini, kalau kebanyakan kan jurusan pendidikan luar sekolah itu kalau yang di lembaga itu misalnya di departemen sosial gitu ya, atau di SKB gitu. Kalau saya tidak, saya hanya pada saat saya di rumah saya ikut terjun di dalam ke PKKA, di dalam PKK seperti itu ya. Kebetulan juga ada pendidikan anak usia dini di lingkungan rumah itu saya ikut terjun membantu di situ. Paling tidak adalah sedikit yang bisa saya berikan di situ gitu ya. Memang sih tidak sepenuhnya gitu. Itu yang sudah pernah saya lakukan sesuai dengan bidang yang saya. Tapi terus bagaimana ceritanya akhirnya Mbak Mei terdampar dalam tanda kutip gitu ya di penangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, jadi gini. Dengan dasarnya itu awalnya saya mengajar di pendidikan anak usia dini, PAUD. Dari situ saya mulai terlibat dengan anak-anak. Apalagi ini anak usia dini masih usia 2 tahun, 3 tahun. Sementara saya sebelumnya berkumpulnya dengan orang-orang dewasa. Pernah juga dengan kan? Ya, jauh sekali. Pernah juga dengan dengan wanita tunasusila pun pernah gitu ya. Saya pernah ikut. Kemudian dengan anak-anak rehabilitasi ketergantungan obat pun pernah gitu. Nah, ini betul-betul baru gitu. Anak usia dini gitu. Tapi dari situ saya kok mulai tertarik gitu ya. Ternyata memang ada keunikan tersendiri mengajar anak-anak. Pada saat itu saya memang sudah punya anak gitu. Saya menganggapnya mungkin sama aja lah dengan mendidik dengan anak seperti anak sendiri. Ternyata beda. Mbak Mei semakin menarik dan pasti sahabat Zaka TV juga semakin penasaran bedanya seperti apa sih gitu. Dan ternyata apakah benar-benar sama seperti pada saat kita mengasuh anak sendiri. Sesaat lagi kita akan ngobrol lebih lanjut ya Mbak Mei. Kita jeda dulu. Saat lagi bersama kami dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zaka TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Melanti dan kita akan segera mendapat jawaban perbedaannya di mana, Mbak. Tadi kan jedanya adalah terpotongnya cerita tadi
pada saat ternyata ada bedanya. Iya. Bedanya seperti apa sih Mbak sebenarnya? Jadi gini, pada saat saya dulu awalnya berpikir mendidik anak tuh gampang, Oke. sama seperti mendidik anak sendiri. Ternyata begitu saya mulai masuk ke dunia anak-anak yang sebetulnya dengan beraneka ragam, dengan segala keunikannya, itu beda memang. Karena apa? Anak itu memang punya kecerdasan masing-masing, Betul. punya keunikan sendiri-sendiri, dan itu tidak bisa kita samakan cara mendidiknya. Itu bedanya di situ. Sementara kalau anak sendiri mungkin karena memang kita sudah tahu dari awalnya, dari dalam kandungan, dari mulai lahir, dari bayi, semuanya tahu ya tahapan-tahapannya Prosesnya ya. Hah. Jadi tahu bagaimana cara menangani anak ini. Tapi kalau anak yang tiba-tiba sudah kita baru kenal 3 tahun, 4 tahun kita baru kenal, itu tidak semudah itu. Iya. Butuh waktu adaptasi ya. Ya. Nah, saat itu adaptasi yang dilakukan. Tadi sebenarnya gini pertanyaannya. Mbak Mei tahukah Mbak Mei bahwa Mbak Mei mengajar di SD kelas kelas 1, 1. bahwa di kelas itu ada anak berkebutuhan khusus atau memang satu kelas itu semua berkebutuhan khusus atau bagaimana sebenarnya? Ya gini. Jadi saya sebelum mengajar di kelas 1, saya sebelumnya mengajar pegang kelas di kelas 5. Oke. Gitu. Perbandingannya gini, dari kelas 5 ke kelas 1 itu jauh sekali. Kita sering menyebutnya kelas atas, kelas bawah. Artinya kalau kelas atas itu dari kelas 4 ke atas ya, 4, 5, 6. Kelas bawah itu ya berarti 3 ke bawah. Nah, cara menangani anak-anak dari kelas 4 ke atas itu sudah tidak perlu terlalu keras. Karena mereka sudah paham. Paling tidak baca tulis mereka pun sudah lancar gitu ya. Nalarnya sudah mulai Sudah ada. jalan ya. Sementara kelas 1 Itu masih awal sekali, masa peralihan dari TK ke kelas SD. Itu dengan segala aneka ragam perilaku mereka, ada yang masih terbawa dengan suasana TK-nya. Sangat-sangat sulit dikendalikan. Saat itu Mbak Mei pindah dari mengajar di kelas 5 menjadi kelas 1 itu permintaan dari kepala sekolah atau dari Mbak Mei sendiri atau Karena ada gini, alasan kalau di tersebut? sekolah memang biasa rolling. Oh, oke. Jadi semua guru memang harus Ya. merasakan. Oh. Ya. Nah itu kebetulan saya juga tidak tahu dasarnya apa. Saya dari kelas atas langsung dilempar di kelas bawah. Mungkin kelas awal katanya saya keibuan, katanya, tapi saya juga nggak tahu apa tapi betul saya juga sih. merasakan begitu sahabat Tanah TV. Sepanjang kita ngobrol saya juga lihat bahwa Mbak Mei ini sangat keibuan. Terus Padahal saya kayaknya kebapaan. kesebelasan ya. Terus Jadi ya itu awalnya dengan background saya yang terbiasa menangani anak-anak orang dewasa, menangani orang dewasa, tiba-tiba harus langsung ke anak-anak dengan ternyata di situ banyak anak-anak yang punya kekhususan. tapi sebelumnya Mbak Mei tidak tahukah Tidak tahu sama sekali. jumlah anak yang ada di kelas itu berapa Mbak? Kebetulan satu kelas ini hanya 20 anak. 20 anak. Dan setelah Mbak Mei mengamati, itu ada berapa anak yang berkebutuhan khusus? Pertama kali saya masuk, langsung saya lihat satu anak sudah kelihatan Anak. punya kebutuhan khusus. Dari hari ke hari, kemudian saya bisa melihat lagi, ada lagi tambah lagi punya Oh, kebutuhan tambah. khusus gitu ya. Sampai saat ini berapa tahun sudah Mbak Mei memegang kelas 1 ini? Kelas 1 ini saya 1 tahun. 1 tahun. Ya. Selama 1 tahun ini, dalam 20 anak itu, Mbak Mei menemukan berapa anak? Sebetulnya kalau betul-betul mau ditangani secara medis, itu ada sekitar 3-4 anak. 3-4 Ya. anak, paling tidak 1/5 dari Iya. total jumlah itu mereka berkebutuhan khusus. Ya. Nah, kalau kita bicara berkebutuhan khusus itu ada jenisnya kan, Mbak? Banyak sekali ya, jenisnya. Jadi macam-macam ya. Jadi anak berkebutuhan khusus itu gini, artinya bukan cacat secara fisik ya, iya, oke. bukan hanya cacat secara fisik. Mungkin Tapi mereka secara kalau kita lihat performance-nya normal ya. normal sekali. Orang tidak akan menyangka kalau anak ini punya kebutuhan khusus. Artinya kebutuhan khusus sebetulnya
jangan dikatakan dia harus punya kelainan misalnya maaf cacat mata misalnya, atau tunanetra atau misalnya lumpuh seperti itu, bukan seperti itu. Jadi artinya luas sekali, kebutuhan khusus itu luas sekali, sampai ke anak yang jenis pun itu dia termasuk anak kebutuhan khusus, karena memang penanganannya akan beda dengan anak normal ya, karena dia IQ-nya di atas rata-rata nggak mungkin bisa belajar sama dengan anak yang normal. Nah, itu tapi juga dari sekitar 3 sampai 4 anak yang ternyata selama setahun ini dari pengamatan Mbak Mei dia termasuk kategori berkebutuhan khusus, itu kasusnya samakah atau bermacam-macam? Bermacam-macam. Jadi dengan ada 3 anak, ada 3 kasus. Iya. Oke, bisa dijelaskan Mbak, kasusnya seperti apa mereka? Jadi di antara 3 anak itu, yang satu IQ-nya sangat rendah sekali. Sangat rendah, itu berarti kisarannya jadi di bawah 100? 60. Ya, jadi IQ-nya hanya 60. Yang satu lagi IQ normal, tapi dia cenderung merasa mempunyai kecemasan tinggi. Anxiety, ya. Mempunyai kecemasan tinggi. Ketakutan berlebihan. Jadi dia merasa takut kalau dia misalnya pintu ini dibuka, nanti ada orang menculik saya. Kalau misalnya dia bicara dengan orang ini, nanti orang ini akan memukul saya. Jadi mempunyai kecemasan tinggi. Kalau saya tidak mengerjakan PR, pasti nanti bu guru saya akan dihukum, saya akan dikurung atau seperti itu. Merasa bersalah. Iya. Cemasnya terlalu tinggi. Ada satu lagi anak yang tidak pernah fokus. Jadi artinya bagaimana? Artinya gini, setiap kali sedang dijelaskan pelajaran, dia asik dengan dirinya sendiri. Bukan autis ya. Kalau autis itu kan memang asik dengan dirinya sendiri ya. Tapi ini tidak fokus. Pikirannya melayang-layang kemana. Itu juga termasuk kebutuhan. Tapi mereka bertiga ini apakah juga Mbak Mei tetap ya memberikan pelajaran sesuai dengan kurikulum yang diberikan ya? Iya. Artinya begini, apakah ada penanganan khusus bahwa mereka dikeluarkan ada kelas khusus untuk mereka bertiga, atau mereka tetap dengan teman-temannya yang tetap yang 17 itu? Iya, jadi tetap sama. Karena memang tidak bisa dipisahkan. Hanya memang setelah saya tahu itu anak yang berkebutuhan khusus harusnya didampingi dengan satu orang guru. Jadi selama saya menjelaskan pelajaran, guru mendampingi. Guru ini harus mendampingi dia. Mbak Mei, banyak sekali yang masih menjadi tanda tanya kita gitu ya. Bagaimana akhirnya Mbak Mei harus mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka. Sahabat Zakat TV, kita juga ingin tahu lebih banyak apa yang dilakukan Mbak Mei. Apakah banyak membaca literatur, datang ke para ahli, atau sebagainya. Kita akan Sahabat Zakat TV, ternyata anak yang berkebutuhan khusus itu semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Zakat TV, ternyata anak yang berkebutuhan khusus itu hendaknya juga jangan dipisahkan dari lingkungan yang normal begitu ya Mbak ya, tapi justru harus didekatkan ya, dimasukkan, dilibatkan. Tapi Mbak, sekarang ini kan ada proses belajar mengajar, ada durasi di situ. Dari jam berapa? 7 sampai jam setengah 8. Jam setengah 8 sampai jam 12. Sementara guru-guru ini pun punya target kan? Kurikulumnya mesti sekian bulan mesti terkejar sekian gitu. Nah, apakah tidak merasa ada terganggu? Artinya bukan mereka sebagai troublemaker, tapi
adaptasinya bagaimana ya? Si yang normal ini apakah bisa mengikuti pelajaran dengan baik dengan kehadiran 3 temannya ini, dan 3 temannya ini nanti akan mendapatkan apa? Jadi seperti ini kondisinya. Kebetulan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memang tidak mengganggu. Artinya mungkin kalau anak yang berkebutuhan khusus ini dalam kategori hiperaktif, Ya. mungkin bisa mengganggu temannya yang lain. Oke, dan itulah yang perlu akhirnya Iya. nanti ada penanganan secara khususnya Iya. ya. Itu kebetulan sebetulnya ada di kelas lain pun ada yang, Oh, ada yang seperti hiperaktif itu. dan memang mengganggu, sangat mengganggu. Jalan keluarnya memang harus ada pendampingan. Harus ada pendampingan. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memang harus didampingi oleh guru bantu. Gitu. Artinya apa? Karena apalagi yang dengan IQ yang rendah, Betul. itu belum tentu bisa menyimak materinya, gitu. Dan materinya pun tidak bisa disamakan sebetulnya, gitu ya. Tapi nggak mungkin dong saya hanya dengan anak yang mempunyai kebutuhan khusus satu anak, saya mengalahkan yang 19, tidak mungkin, gitu ya. Yang 2 orang ini IQ baik-baik aja, normal. Artinya tidak usah didampingi pun tidak apa-apa. Hanya perlu penanganan agak sedikit khusus aja, agak sedikit istimewa. Mbak, anak yang berkebutuhan khusus itu kalau dicampur dengan anak normal, pastinya mungkin keunikannya jadi bahan ledekan ya. Iya. Itu apa sih yang dilakukan si guru dalam hal ini, Mbak Mi? Yang pastinya harus memberikan penjelasan ke anak-anak ini, ke anak-anak yang normal artinya ya, yang tidak mempunyai kebutuhan khusus. Karena mereka tidak paham, anak-anak itu kan tidak paham bahwa anak temennya ini nggak perlu diledek, gitu. Malah harusnya dirangkul. Nah itu awal-awalnya seperti itu. Tapi lama-lama mereka tahu. Saya selalu menekankan, yuk kita pintar sama-sama. Satu kelas ini ibu maunya semua pintar, semua cerdas. Jadi kalau ada yang nggak bisa, yuk kita bantu. Ya, jadi satu kelas ini sebenarnya ini ada satu keluarga, Iya, ya? saya selalu menekankan kita satu keluarga. Ibu adalah ibu kalian di sekolah. Oke. Jadi Nah, untuk Mbak Mi sendiri, yang Mbak Mi sebenarnya sendiri secara pribadi tidak ada kesiapan untuk menangani mereka, tapi kan Iya. mau tidak mau ya Mbak. Mbak Mi sendiri juga diberi support oleh sekolah. Mbak Mi sendiri dampingi atau Mbak Mi punya waktu untuk sharing dengan para ahli begitu? ya kebetulan saya memang sempat sharing dengan psikolog, psikolog yang menangani anak-anak ini. Dikasih tahu juga cara penanganannya oleh para terapisnya. Jadi mereka juga diterapis di luar sekolah ini. Dengan kepala sekolah tentunya, dengan yayasan. Jadi kita kerjasama semuanya. Tidak memang di kelas memang saya yang langsung bertanggung jawab. ya gitu langsung ya. berhadapan dengan dia. Tapi di luar itu saya dibantu oleh semuanya, banyak pihak. Si anak ini gitu ya, kalau yang 2 tadi kan secara IQ-nya normal. Ya. Yang 1 ini tadi ada guru pendamping ya Mbak? Kalau yang satu ya, Ada guru pendamping. Jadi Di si samping. guru itu duduk di sebelah si anak ini. iya. Oke. Di sebelah. Anak ini memang punya keterbatasan IQ-nya rendah ya, 60 tadi. Tapi apakah selama setahun ini Mbak Mi sudah melihat dia punya keistimewaan di bidang lain? Ada. Jadi setelah beberapa waktu, akhirnya saya bisa melihat ternyata kelebihannya dia itu dalam hal mewarnai. Mewarnai. Melukis, Jadi mungkin ya. ya kalau dia nanti jadi seorang pelukis gitu. Ya. Orang Saya tuanya memang- tahu nggak? Tahu, saya memberitahu. Saya bilang anak ibu, alhamdulillah punya kelebihan di bidang melukis. Jadi tolong disalurkan bakatnya itu, gitu. Karena dia kalau sudah dikasih pekerjaan melukis atau pewarnai asik sekali dan hasilnya bagus. Nah, tapi sekarang yang ingin kita ketahui, apakah dari sisi orang tua yang memasukkan anak ini ke sekolah normal, itu satu hal yang salah kah? Yang keliru kah? Atau harus dibenahi bahwa anak ibu harusnya dipindahkan di sekolah A misalnya? Itu apa yang dilakukan untuk si orang tua ini? Ya memang pada dasarnya orang tua tuh mungkin nggak tahu kalau anaknya ini punya kebutuhan khusus ya. Jadi ya mereka memasukkan anaknya sekolah normal lah, sekolah umum nih pada umumnya ya. Nah tahunya itu memang setelah pengamatan dari guru. Karena kok beda ya anak ini gitu, cara belajarnya gitu.
terus pengetahuannya ternyata tidak sama dengan anak-anak yang teman-temannya yang lain gitu. Dari pengamatan guru itu barulah saya sebagai gurunya apalagi itu kita bicarakan sama-sama. Yuk coba deh kita konsul gitu ya, psikolog mungkin ada apa nih gitu. Ternyata memang setelah konsul akhirnya baru ketahuan. Nah sekarang untuk Mbak Mei sendiri, setelah berkecimpung menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, apa sih yang Mbak Mei rasakan dan apa harapan Mbak Mei untuk anak-anak itu? Akhirnya memang saya bisa mengetahui ya bahwa anak itu pada dasarnya mempunyai kecerdasan masing-masing. Keistimewaan masing-masing. Iya, tiap anak itu mempunyai kecerdasan sendiri-sendiri. Mungkin ada yang cerdas di bidang matematika, mungkin cerdas di bidang suara seperti itu. Dan setiap anak itu memang unik. Ibaratnya seperti kertas putih, ya. Kita mau mewarnai apapun bisa. Tapi anak itu sebetulnya memang sudah punya dasar dan tinggal kitanya yang mengarahkan, membimbing agar apa yang sudah mereka punya itu menjadi sesuatu yang berguna. Mbak Mei, terima kasih banyak dan pastinya ini berguna sekali untuk saya dan juga para sahabat Zakat TV. Sahabat Zakat TV, kita tahu panjang lebar penjelasan dari Mbak Mei bahwa anak itu dengan keunikannya masing-masing sebenarnya ada kertas putih yang siap untuk ditulis, digambar apapun. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menulis dan menggambar sesuatu yang terbaik yang kelak akan menjadikan anak itu menjadi pribadi yang baik, kuat, dan tangguh. Bersama saya, kita akan berjumpa kembali di Suara Perempuan Muslimah dengan tamu yang tidak kalah inspiratifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.